JTV bekerja sama dengan Gazebo UMM Fair 2016. Baiklah Mas Ferry, hari ini sesaat lagi kita akan mendengarkan beragam informasi dari negara tulip. Wah, negara tulip ini kita akan memberikan informasi di Belanda, Mas Ferry. Ya, Belanda. Jadi sesaat lagi kita akan mendengarkan, bagaimana sih kiat-kiat kita untuk bisa belajar di negeri tulip itu. Nah, untuk itu kita akan langsung mengundang narasumber kita yang berasal dari Nuffic Neso, Nederland. Kita sambut Miss Oxalis. Silakan Bu. Kami dari Nuffic Neso, jadi Nuffic Neso Indonesia adalah perwakilan pendidikan untuk Belanda di Indonesia. Mengapa kita studi di Belanda? Lebih ke mungkin ini yang pertama. Jadi meskipun tadi saya bilang negaranya kecil, negaranya tuh paling mungkin sekitar Pulau Jawa gitu, tapi sangat banyak kesempatan yang ada di Belanda. Kemudian di Belanda itu jangan takut kalau misalnya ada yang nanya, nanti pakai bahasa apa? Kita sudah punya 2.100 program dalam bahasa Inggris. Jadi hampir semua program S2 itu ada di dalam bahasa Inggris. Jadi jangan takut nanti nggak bisa bahasa Belanda karena kita semua programnya bahasa Inggris. Jadi di Belanda itu ada dua macam perguruan tinggi. Yang satu universitas riset, yang satu lagi universitas ilmu terapan. Jadi kalau untuk yang ilmu terapan itu lebih atau homeschool itu lebih ke praktek. Kalau yang universitas riset itu lebih ke teori dan penelitian. Jadi kalau yang mau S3 saya sarankan untuk ngambil ke universitas riset. Untuk universitas riset sendiri biasanya masternya itu 1-2 tahun. Setahun itu biasanya yang bidang sastra budaya, kemudian social science, sedangkan untuk 2 tahun itu biasanya yang bidang IPA dan teknik engineering. Jadi seperti saya bilang kalau mau nanti meneruskan PhD lebih baik kuliahnya di Research University. Kemudian kita ada beberapa beasiswa. Beasiswanya ini jadi kita suka bilangnya banyak jalan menuju Belanda. Beasiswanya bisa dari pemerintah Belanda, kemudian dari pemerintah Indonesia, ataupun dari kampusnya langsung universitas yang dituju. Kalau dari pemerintah Belanda, utamanya ada Stunet, kemudian ada NFP, dan ada Holland Scholarship. Kalau Holland Scholarship ini lebih bekerja sama dengan universitas. Kalau Stunet ini beasiswanya full, jadi jangan takut, semua akan di cover, mulai dari fee, dari allowance, kemudian tiket pesawat, asuransi, bahkan biaya-biaya penelitian akan ditanggung oleh Stunet. Persyaratannya untuk Stunet S1 minimal IPK 3 untuk S2, kemudian atau kalau short course bisa IPK-nya 275, kemudian TOEFL atau IELTS, kemudian ini yang penting untuk beasiswa Stunet kita harus ada letter of acceptance, jadi harus diterima di universitas yang dituju. Jadi untuk apply Stunet biasanya saya menyarankan untuk mempersiapkannya itu sekitar mungkin 6 bulan, jadi bisa menyiapkan TOEFL atau IELTS-nya dulu, kemudian daftar di kampus yang dituju. Kemudian ada juga beasiswa unggulan, PhD Dikti, dan beasiswa Kominfo. Kalau beasiswa Kominfo lebih ke komunikasi dan IT. Kalau ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang peluang kuliah di Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kebetulan tadi dijelaskan mengenai beasiswa dari Kominfo, tapi kurang detail. Boleh lebih jelaskan lagi nggak beasiswa tentang master degree dari programnya Kominfo? Terima kasih. Kalau dari Kominfo itu biasanya sudah ada universitas yang ditunjuk dari Kominfo. Jadi kita hanya bisa apply ke universitas tersebut, dan jurusan yang kita apply pun harus berhubungan dengan komunikasi dan IT. Jadi mungkin biasanya tuh dia buka sekitar bulan Januari atau Februari, jadi bisa langsung dibuka di kalau nggak salah kominfo.go.id. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang berat untuk Miss Oxalis. Dari Nuffic Neso, Nederland. Neso, Nederland, yes. Selanjutnya untuk kita panggil
dari Belanda kita bergeser ke Swedia. Yes. Ya, langsung Oke. saja kita berikan waktu untuk perwakilan Dari dari Sweden. Embassy of Sweden. Coba, Sweden. Boleh kita mulai sekarang ya. Saya akan berbicara singkat mengenai study in Sweden. Di Swedia creativity sangat dihargai. Jadi waktu kuliah di sana itu bukannya dosen akan memberi kuliah tapi kemudian kita mendengarkan, tapi kreativitas dari kalian itu yang sangat dibutuhkan. Juga di Swedia itu sangat terkenal dengan informality, independence, dan influence. Maksudnya, informality. Jadi di Swedia, kalau bertemu dengan profesor, dengan guru, kalian menyapa langsung dengan namanya. Jadi kalau kita bilang Pak, Mister gitu, mereka malah bingung. Mereka malah merasa nggak enak. Jadi harus langsung panggil namanya. Suasana informality ini yang menyebabkan sebenarnya salah satu cikal bakal dari kreativitas ya. Karena kita merasa informal, merasa enak gitu, tidak merasa kaku. Kemudian juga independence. Jadi waktu kuliah di Swedia yang diharapkan adalah kemandirian. Jadi kalau datang kuliah itu bukannya yang tadi saya bilang hanya mendengarkan kuliah, tapi juga akan diperkenalkan dengan dipresentasikan dengan banyak masalah yang dengan problems yang harus diselesaikan. Jadi kemandirian adalah sangat penting untuk kuliah di Swedia. Juga influence, di sana mahasiswa itu mendapatkan kesempatan untuk bisa mempengaruhi situasi belajar di sana. Jadi misalnya kalian tidak suka dengan cara dosen mengajar, kalian bisa protes lah kasarnya, tapi sebenarnya untuk kebaikan semuanya ya. Nah di Swedia ada 1.000 lebih program dalam bahasa Inggris, jadi 1.000 lebih program internasional program untuk mahasiswa internasional. Dan ini juga terdiri dari bachelor dan master's program. Master program juga ada yang 1 tahun, juga ada yang 2 tahun. Nah, ini juga website studyinSweden.se. Semua informasinya ada di website. Mengenai higher education di Swedia, mengenai degree program, mengenai fees, dan juga bisa belajar bahasa Swedia online. Sekian informasi sedikit mengenai kuliah di Swedia. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, ya, terima kasih. Miss Amreta ya. dari Swedia. Sweden Kedutaan Embassy. Swedia ya, banyak sekali ya juga informasi yang berkaitan dengan pendidikan beasiswa juga di Swedia yang tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Iya. Kedutaan Swedia. Ya, sesaat lagi kita masih akan memberikan banyak informasi mengenai peluang-peluang pendidikan juga dari British Embassy dan juga IVI Campus Friends. Oke. Ya, sesaat lagi masih bersama Bincang-Bincang JTV bekerjasama dengan Gazebo Forum Universitas Muhammadiyah Malang. Kita kembali setelah jeda yang berikut.